Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita akan bahas lagi. Selamat datang di Cak Mus Channel. Dan sekali lagi membahas masalah apakah pos Indonesia masih di ujung tanduk. Kita sampai di episode ke-32. Kali ini kita akan bahas bagaimana hasil dari pertemuan yang diadakan di kantor DPR RI ya, khususnya di Komisi 6. Kemarin hari Selasa 18 Agustus 2026. Nah, banyak sekali yang kepo ya, bagaimana sih hasilnya, apa sih kira-kira ada dampaknya enggak, kira-kira apakah bermanfaat apa enggak, kira-kira semuanya serba mereka-reka, memperkirakan seperti apa. Nah, inilah jadi pertemuan kemarin dengan Komisi 6 DPR RI Selasa 18 Agustus 2026 yang dihadiri oleh Ibu Anggia Ermarini, Ketua Komisi 6 DPR RI, Bapak Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Bapak Adi Satria, Wakil Ketua Komisi 6, kemudian Pak Dirut, Pak Muhammad Iskandar Hunaifi beserta jajaran BUD, kemudian Ibu Febriani, EDP dari Danantara, dan juga dihadiri oleh dua serikat pekerja, yaitu SPPI oleh Kang Iwan dan SPPI KB Kuat Bermartabat oleh Ustadz Ahmad Komarudin. Mengapa SPPI Bersatu tidak hadir? Karena penghubung dengan Komisi 6 itu beda federasi ya. Dan kita berharap dari pertemuan ini tentunya ada hal-hal baik ya, bukan sekedar omon-omon, bukan sekedar janji, dan tetap ini nanti akan melibatkan berbagai hal untuk melaksanakan ini. Ini saya bacakan hasil dari pertemuan tanggal 18 di Komisi 6 DPR RI. Pertama, BUD PT Pos Indonesia menyampaikan kondisi perusahaan saat ini dan akan berusaha terus untuk dapat meningkatkan revenue. Jadi yang diingatkan cuma revenue nanti kan otomatis mudah-mudahan revenue bisa lebih besar daripada cost ya, dengan program yang telah dibuat. Program ini belum di-share apa saja yang dilakukan sehingga dapat memenuhi gaji dan benefit pegawai secara tepat waktu. Ini sebuah janji yang disampaikan oleh Pak Iskandar kepada wakil rakyat ya, wakil rakyat artinya sudah diwakili oleh anggota Dewan dan rakyat sudah menyampaikan, mudah-mudahan janji Pak Iskandar bisa terpenuhi. Kemudian dari Danantara menyampaikan bahwa pos sekarang sedang proses mengajukan pinjaman, tetapi persyaratan-persyaratan harus komprehensif, yaitu menyeluruh, lengkap, dan rinci. Di antaranya adalah cash control, bisnis model, dan juga laporan keuangan yang sudah selesai. Insya Allah diperkirakan akan cair pada bulan Oktober pinjaman ini. Semoga pinjaman ini bisa dibayar dengan mudah ya. Artinya bisa mudah itu kalau revenue ya, tentunya profit ya, profit marginnya gede. Sehingga tidak sekedar ada revenue tapi cost besar. Kalau revenue gede, cost gede sama aja. Bisa minus lagi, tapi usahakan bisa lebih efisien dengan menggunakan bisnis proses improvement system. Dan berharap, ini Danantara ya, berharap BOD dapat bekerja keras untuk melewati ini sekarang bulan Agustus sampai dengan bulan September. Dan tentang adanya indikasi salah tata kelola khususnya laporan keuangan yang lalu, ini kata Danantara ya, akan terus diusut. Nah, kemudian yang disampaikan oleh Komisi 6 DPR RI menegaskan kembali bahwa tidak ada PHK. Wah, ini janji ini, dan insya Allah tidak akan bahan prestasi, tidak akan berbohong. Mereka tidak akan ingkar janji ya. Jadi sekali lagi saya bacakan bahwa Komisi 6 DPR RI menegaskan kembali bahwa tidak akan ada PHK, pemutusan hubungan kerja, dan akan membantu untuk eskalasi penyelesaian piutang-piutang yang belum selesai, serta meminta kepada manajemen pos
wajib menjaga transparansi dalam laporan keuangan dan selalu duduk bersama untuk mencari solusi. Sebenarnya cukup bijaksana semuanya ya. Ini bukan formalitas, namun janji yang disampaikan oleh beberapa pihak, yaitu pihak dari manajemen PT Pos Indonesia, pihak dari Danantara sebagai Bapak, dan juga dari Komisi 6 DPR RI. Tadi Komisi 6 menjanjikan ya, membantu eskalasi penyelesaian piutang-piutang. Ada beberapa piutang yang belum diselesaikan oleh seperti PT Yasa ya, itu belum diselesaikan. Ya mudah-mudahan DPR bisa mengkondisikan sehingga kealotan dari pembayaran yang sebenarnya sudah menang PT Pos itu ketika dalam persidangan dimenangkan oleh PT Pos. Nah, eksekusinya itu membayar 65 miliarnya ini kira-kira 65 ya, katanya sih tepat 63 sekian gitu ya. Tapi kemarin dibulatkan oleh berita itu 65 miliar. Nah, itu mudah-mudahan bisa segera dibantu oleh Komisi 6 DPR agar dibayar oleh Yasa. Selanjutnya juga piutang-piutang PT Pos Indonesia dari Kemensos ya, kemarin masih tersisa berapa itu ya, 300-an kalau nggak salah. Itu mudah-mudahan janji ini segera bisa ditepati, dan tentu saja Pos Indonesia tidak bisa diam, harus terus dan terus mengingatkan. Gimana Pak, bila seperti itu, tagih terus seperti agen asuransi itu loh, pantang pulang sebelum closing. Sama, kita pantang pulang sebelum dibayar piutang kita gitu. Pokoknya semuanya harus semangat, dan pada episode berikutnya, ya episode 33 ya kayaknya, saya akan membahas kembali terkait dengan peran dari pensiunan ya. Pensiunan yang dalam hal ini ada organisasi P2 Pos, Persatuan Pensiunan Pos Indonesia, dan juga yang baru ada yang disebut dengan Ikatan Profesional dan Pensiunan Indonesia, yang 90% anggotanya adalah pensiunan Pos Indonesia, dan juga ada beberapa yang terkait dengan itu. Harus mengingatkan terus, mengingatkan PT Pos, mengingatkan Dapen Pos juga ya, Dapen Pos, mengingatkan Komisi 6 yang berjanji tadi itu, dan juga mengingatkan Danantara. Nah, sepertinya P2 Pos harus segera bertindak, dan juga IP. P2 Pos sekarang ini diketuai oleh Pak Amrizal ya, beliau itu PLT, dan dalam waktu dekat ini akan segera diadakan pemilihan ketua untuk yang definitif, sehingga bisa bergerak lebih berani, lebih cepat, lebih gesit, karena memang dibutuhkan saat ini. Ketika pensiunan pos membiarkan itu, kemarin pada episode 31 sudah dijelaskan bahwa banyak risiko. Salah satunya adalah bisa berhentinya pembayaran pensiun loh kalau nggak ada uangnya. Oke, itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semuanya harus peduli, dan salah satu bentuknya adalah ngomong ini. Insya Allah omongan kita ini akan didengar oleh pihak-pihak yang berwenang, dan kita juga akan mendapatkan hal terbaik sambil berusaha, sambil berdoa. Dalam Islam itu ada sebuah hadis terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar ya, yang berbunyi mar'ani fil manami faqad ra'ani. Mar'a minkum munkar falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Jika kalian melihat kemungkaran, rubahlah dengan tanganmu, kekuasaanmu. Jika tidak, dengan lisanmu, seperti ini. Dan jika tidak, dengan hatimu, cukup membenci kemungkaran itu. Tapi itu adalah selama-lama iman untuk yang ketiga tadi. Demikian yang bersama dengan, semoga bermanfaat. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi wal inayah, hidayah suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.